Mending mana sih Sub Tiger Long True Glow versus Jawara Tiger V5? Kalau saya sendiri sih jauh lebih suka yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vivian Nuar di channel Serdadu Rival Indonesia. Channelnya orang biasa untuk orang-orang yang luar biasa, bukan rekayasa, biar fakta yang berbicara dengan power yang harus kita satukan Indonesia. Oke teman-teman semuanya, selamat siang, selamat datang dan selamat menonton video kami kembali setelah Lebaran libur panjang. Nah, kita hadir di sini, kita akan coba cek ya, kita akan perbandingkan senapan angin versus ada senapan angin Sub Tiger Long True Glow versus senapan angin Jawara Tiger V5. Kita akan special Uklik edition. Nah, kita akan cek ya seberapa gahar, seberapa kuat senapan angin dari satu daripada yang lainnya. Sebelum masuk seperti biasa, kita akan coba kasih giveaway ya teman-teman. Ini kita record dulu, kita ambil dari video terakhir Serdadu Rival. Ada video potongan 200 ribuan bahasa berdil senapan angin Uklik. Nah, ini komennya kita akan cek ya, kita akan acak saja, kita coba naik turun. Nah, pasnya nanti siapa yang dapat. Nah, kita scroll naik turun bebas set. Nah, mantap Uklik Sub Tiger pumpingnya mbak. Nah, komen seperti itu aja sudah kita akan kasih dapat pedang ya teman-teman. Silahkan untuk Anthony Hamdi 7145 langsung cek di admin kami, di nomornya di bawah sini, nanti chat aja, dapat screenshot ini ya, screenshot komennya, kemudian chat admin langsung dapat perdam ya untuk Anthony Hamdi 7145. Mantap Uklik Sub Tiger pumpingnya mbak. Nah, chat gitu aja, nggak usah ribet-ribet chat gimana-gimana. Kalau teman beruntung sudah pasti akan dapat giveaway gratis tanpa dipungut biaya apapun dari Serdadu Rival Indonesia. Sekarang kita akan coba cek yang berikutnya. Siapa ya ini yang dapat ya? Set. Nah, ini dari M Nofri Setiawan 5574. Keren unitnya, banyak promonya. Semoga Serdadu selalu menjadi yang terbaik. Sukses selalu buat Serdadu Rival Indonesia. Nah, terima kasih doanya teman-teman, langsung bisa chat di admin kami untuk M Nofri Setiawan 5574. Langsung screenshot komennya, chat admin kami. Selamat, saudara sudah bisa dapat mimis Jawara GR10 atau GR12 atau GR8 ya. Bisa diklaim di admin kami, bisa pilih. Kalau suka yang Jawara GR12, bilang Jawara GR12 ya. Kita kasih gratis tanpa dipungut biaya pengiriman apapun, langsung klaim di nomor admin kami yang ada di bawah sini. Oke teman semuanya, kembali lagi di channel Serdadu Rival Indonesia ya. Kali ini kita spesial edisi tes akurasi dan juga tes daya hancur khususnya untuk senapan angin Uklik. Nah, senapannya apa? Kita tadi sudah spill di awal, ada Sub Tiger Long True Glow dan juga ada Jawara Tiger V5 dengan senapan angin dengan range harga yang sama dan spesifikasi yang kurang lebih sama juga. Kita akan cek ya nanti seberapa kuat dan seberapa hebat senapan anginnya. Nah, yang pertama kita akan coba lihat yang Sub Tiger Long True Glow dulu. Nah, ini senapannya khas sekali teman-teman. Kalau teman-teman tidak asing dengan senapan angin Sub Tiger Long True Glow ini, untuk popornya ikonik dengan ukiran seperti ini ya, dengan ada ukiran rusa di bawah sini. Nah, ini ada ukiran macam-macam dan juga ada aksen seperti ini. Cukup menambah senapan angin ini itu ikonik, lebih dikenal senapan angin Uklik mahal teman-teman ya, cukup oke. Nah, seperti ini ya kalau kita lihat. Nah, senapannya seperti ini, keren ya teman-teman senapan angin. Nah, ini apa yang membedakan dari senapan angin Sub Tiger dengan Jawara Tiger V5?
ini kurang lebih speknya sama, larasnya terbuat dari bahan baja dan juga alurnya 12. Kemudian popornya untuk Sub Tiger ini menggunakan popor kayu mahoni. Untuk Jawara itu pakai popor kayu mangga hutan. Jadi saya rasa jauh lebih ringan yang Sub Tiger ini. Kemudian untuk chambernya sama, bahan aluminium. Ini menggunakan model chamber V5 ya mungkin ya. Kemudian untuk senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan visir yang bisa menyala ketika waktu malam hari ya. Ini visirnya terbuat dari fosfor campuran dengan bahan seperti ini. Jadi kalau malam hari teman-teman berburu sudah bisa ini menyala teman-teman ya. Kalau pakai visir manual saya rasa kalau dibuat malam hari kayaknya repot seperti itu. Nah kita lihat perbedaannya seperti apa. Nah ini perbedaannya mungkin tidak terlalu signifikan kalau dari performa dan juga spesifikasinya, tapi yang mencolok adalah perbedaan dari popornya. Untuk Jawara Tiger V5 ini popornya jauh lebih simpel, lebih polos, tidak ada ukiran macam-macam seperti ini. Nah kemudian untuk visirnya ini belum dilengkapi dengan visir True Glow, visirnya pakai manual seperti ini. Hampir sama semua ya teman-teman. Nah itu perbedaannya mungkin seperti ini. Nah ini secara look, kalau saya lebih suka yang Sub Tiger looknya. Kenapa? Karena ini terdapat ukiran-ukiran dan juga warnanya jauh lebih coklat ya, lebih gelap, lebih keker gitu ya, lebih keren, terlihat kokoh. Tapi kalau kita pakai penggunaan ini beratnya kurang lebih berat dari Jawara Tiger V5 ini daripada Sub Tiger Long True Glow. Karena ini popornya sangat solid, gripnya ini kita cek, saya ini ya lebih pas pakai yang popor miliknya Jawara Tiger V5. Chambernya sama ya, pakai V5, bahannya aluminium. Kemudian untuk sistem pengisian peluru pakai sistem coak samping seperti ini, bisa dilihat sama sistem coak samping. Untuk magazin pastinya belum bisa karena senapan angin nuklik. Kalau magazin itu biasanya pakai senapan PCP atau bocap. Nah spesial ya, kita hadir untuk sobat bediler ngetes senapan angin ini. Nanti teman-teman coba perbandingkan aja, lebih pilih yang mana ya, mending mana ya. Kita kalau lihat seperti ini, nah sama-sama bagusnya, sama-sama kerennya, tinggal teman-teman nanti sukanya yang mana. Kita sudah pasang juga dengan teleskop Spike 312, sama ini teleskopnya. Kenapa sama ya? Karena kita memang fokusnya di performa senapan. Teleskopnya sama. Nah seperti itu. Untuk pemompaan dan lain kita akan coba cek di video tesnya. Baik teman-teman semuanya, sekarang kita sudah bersama dengan senapan angin Sub Tiger Long True Glow teman-teman ya. Nanti kita akan coba tes daya hancur untuk menembak botol marjan ya, botol kaca di jarak berapa ya. Kita coba akan cek menggunakan rangefinder. Kita menggunakan Greyhound ya. Ready, nanti kalau teman-teman butuh rangefinder kita juga ada. Nah ini di jarak 24 meter teman-teman ya, kurang lebih seperti itu. Nah oke, kita menggunakan ini. Ada beberapa aspek untuk menghancurkan selain dari power senapan, dari pilihan mimis juga. Nanti kita akan coba ada dua pilihan mimis ya. Yang pertama ada mimis Barakuda Match. Ini biasanya digunakan untuk akurasi, dan ini ada mimis One Hole. Dia modelnya slug, beda dengan Barakuda Match. Ini memang digunakan untuk power ya, untuk sasaran-sasaran yang cukup besar dan cukup membutuhkan tenaga atau titik hancur lebih tinggi. Nah kita coba akan cek menggunakan senapan angin ini di 6 kali pompa. Untuk senapan ini pompanya kurang lebih sedikit ringan ya, 1 2 3 4 5. Nah coba tambah satu lagi, 6. Cukup sedikit ringan, jadi nggak terlalu berat juga untuk cara apa istilahnya pemompaannya, sistem pompa uklik. Kita coba akan tembak ke sana. Kita siapkan kameranya dulu, sudah ready. Kita siapkan mount cam. Mount camnya kita pakai mount cam dari Ariga teman-teman. Oke, kita klik yang video.
Nah, kita coba dulu dengan mimis Barakuda Match ya, nanti seperti apa hasilnya. Kenapa kita tidak langsung menggunakan one hole? Karena kita pengen ngetes aja, pengen nyoba aja. Kalau Barakuda Match sudah oke, harusnya one hole juga sudah oke, seperti itu ya. Untuk zeronya, kita tadi zero di jarak 30 meter menggunakan mimis Barakuda Match. Untuk teleskop yang kita pakai di sini ada teleskop Spike 312. Nah, sekarang kita coba akan tembak dulu sasaran yang pertama di sebelah kiri ya, yang sebelah kiri. Yang kanan nanti kita pakai senapan berikutnya. Kita record dulu ya teman-teman ya. Nah, tembakannya hit, tembakannya kena mimis Barakuda Match, tapi belum bisa menghancurkan dari botol marjan ya. Kita coba akan yang one hole, mimis one hole. Bagaimana titik hancurnya, atau bisa hancur apakah tidak? Kita cek di sini ya. Nah, 6 kali pompa, apakah bisa menghancurkan? Kita sebenarnya sama-sama belum tahu ya, sama-sama tidak tahu apakah bisa menghancurkan botol kaca marjan yang berisi air seperti itu. Kita coba aja. Nah, untuk yang one hole seperti ini mimisnya, modelnya slug. Kita coba apakah bisa. Nah, itu ya teman-teman, perbedaan mimis Barakuda Match dan juga mimis slug. Jadi memang mimis Barakuda Match itu dibuat untuk akurasi, untuk mimis one hole yang model slug itu dibuat untuk menghancurkan. Nah, model mimisnya seperti ini teman-teman, bisa dilihat ya, ini bedanya sangat kerasa. Ini lebih tebal dan ini lebih ringan. Kemudian untuk desainnya juga sudah berbeda. Nah, seperti ini ya, one hole dan Barakuda Match. One hole ini memiliki 13,6 grain, cukup besar. Untuk yang mimis Barakuda Match ini memiliki 10,65 grain, jadi sekitar 3 grain ya, mungkin terpaut seperti itu. Nah, itu berarti membuktikan bahwa senapannya saja sudah sangat cukup untuk menghancurkan kaca botol marjan yang berisi air, tapi menggunakan mimis model slug. Seperti itu kesimpulannya. Kita coba akan cek senapan yang berikutnya. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan Jawara V5 teman-teman. Nah, di sini kita juga sudah pasang dengan teleskop Spike yang sama 312 ya. Nanti kita akan coba cek apakah bisa menembak sasaran yang sama botol marjan dengan isi air yang sama juga. Untuk mimisnya juga kita akan coba seperti senapan sebelumnya, ada Barakuda Match dan mimis one hole slug. Kita coba akan cek yang Barakuda dulu, apakah bisa menghancurkan dengan menggunakan senapan angin Jawara Tiger V5. Untuk pompanya kita tadi zero di 5 kali pompa, karena pompanya cukup berat juga ya. Kita akan lihat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terlihat dari ekspresi saya teman-teman ya, karena senapan angin ini pompanya juga sedikit lebih berat dari senapan sebelumnya. Kalau yang Sub Tiger tadi itu jauh lebih ringan. Kita akan coba cek menggunakan mimis Barakuda Match dulu, apakah bisa menghancurkan. Kalau bisa, harusnya one hole juga lebih bisa, seperti itu. Sekarang kita coba akan record dulu.
Nah, untuk mimis Barakuda Match juga sudah bisa menghancurkan juga lubang teman-teman ya. Kita lihat lubangnya seperti apa. Nah, itu terlihat lubangnya. Nanti kita akan cek ke sana dari mount cam, nanti mungkin bisa dilihat ya di sebelah saya ini, di video sebelah saya. Cukup lumayan besar pecahnya, tapi belum bisa menghancurkan pecah seperti menggunakan one hole. Nah, sekarang kita coba akan menggunakan mimis slug one hole ya teman-teman. Tadi kita sudah coba pakai Barakuda Match, itu bisa hancur, cuman nggak bisa pecah terlalu besar. Kita coba akan cek sama menggunakan 5 kali pompa. Kita coba akan cek di ini, masukkan mimis one hole teman-teman ya, mimis slug. Nah, itu ya teman, kayaknya mimisnya nggak keluar teman-teman ya. Kita akan coba cek kenapa kok bisa nggak keluar, karena senapan angin seperti ini atau senapan angin lainnya itu tidak semuanya cocok pakai mimis one hole atau mimis slug. Nah, kayaknya nggak bisa keluar. Coba kita pakai alat ini. Jadi teman-teman pastikan punya alat ini ya. Nanti kalau ada beberapa kasus seperti pakai mimis slug nggak bisa keluar mimisnya, kita bisa pakai alat ini. Caranya gampang, tinggal dimasukin ini ya. Kalau bisa jangan pakai alat lain ya, karena takutnya nanti bisa merusak dari alur senapan. Kita coba. Nah, kayaknya berat. Nah ini teman-teman, bisa dilihat ya, mimisnya seperti ini. Kita coba lihat. Nah, ini harusnya bisa ya, tapi karena mungkin mimisnya ini terlalu tebal atau bagaimana, atau ada faktor lain, jadi nggak bisa keluar. Jadi teman-teman kalau berburu di hutan itu pastikan prepare segala macam kemungkinan, itu pasti bisa terjadi. Kayak ini contohnya, ini nggak bisa keluar, nancep mimisnya ya. Kita coba sekali lagi, kalau memang ternyata pakai mimis slug ini tidak bisa keluar atau tidak bisa digunakan di laras ini, kita coba lagi. Pakai Barakuda Match aja teman-teman ya, karena one hole tadi takutnya kita pakai one hole ternyata masalahnya sama kayak tadi, tapi tidak ada masalah. Kita coba akan record dulu. Oke, akan tembak, nanti bisa hancur atau tidak. Nah, ternyata bisa hit teman-teman ya, bisa tumbang. Kita coba akan cek, lihat ke sana. Nah, di kali ini jaraknya kita sudah tentukan di angka 24 meter ya, seperti yang teman-teman lihat di rangefinder tadi. Kita di awal sudah bahas jaraknya. Kita take di outdoor, di area sungai. Kenapa? Karena memang cukup rindang teman-teman ya. Kalau kita berburu di panas-panas, saya rasa energi kita akan juga cepat lebih habis gitu. Kita akan cek hasil tembakan pecahan dari botol marjan atau botol kaca tadi seperti apa. Kita lihat. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk tembakan yang pertama tadi di sebelah kiri ini menggunakan mimis Barakuda Match senapan Sub Tiger Long True Glow, belum bisa memecah. Kemudian kita pakai mimis slug one hole, bisa pecah. Kemudian untuk yang sebelah kanan ini menggunakan mimis Barakuda Match dari senapan Jawara Tiger V5, cukup bisa pecah teman-teman, tapi tidak begitu besar ya impactnya atau daya hancurnya. Kalau kita pakai slug ternyata senapannya belum terlalu support. Terus kemudian kita coba lagi pakai Barakuda Match yang kedua kali pakai Jawara Tiger V5, ternyata bisa menghancurkan seperti ini gitu. Jadi teman-teman untuk sasaran kaca atau seperti ini harus hati-hati ya, takutnya nanti kena orang yang mungkin tidak tahu.
Jadi kita akan bersihkan ini. Oke, tonton terus di video berikutnya. Nanti kita akan coba cek beberapa kemampuan dari senapan angin Jawara Tiger V5 versus Sub Tiger Long Brook. Check this out. Oke teman semuanya, sekarang kita sudah bersama dengan senapan angin Jawara Tiger V5 ya. Kita nanti coba akan cek akurasinya, menembak sasaran kita sudah siapkan di jarak. Kita akan lihat dulu menggunakan ring finder kita menggunakan Greyhound. Kita lihat dulu sasarannya berapa meter teman-teman ya. Nah ini 30 meter ya di sini ya. Mungkin kalau kita ukur dengan meteran mungkin kurang lebih 30 meter. Tapi kalau di ring finder ini kita sudah pasti 30 meter. Kita tidak tahu ya mungkin seberapa presisi ring finder ini. Kurang lebih ini sebagai acuan, sebagai data agar bisa kita menunjukkan kepada sobat builder jaraknya seberapa, seperti itu. Nah, ada itu ya, paling tidak ada statistik atau mungkin tampilan data agar teman-teman bisa melihat seberapa kita menembak jaraknya. Untuk Jawara Tiger V5 ini kita coba akan cek ya beberapa ulas sedikit. Untuk poppernya ini terbuat dari mangga hutan, kayu mangga hutan. Desainnya simple sekali, desainnya tidak terlalu banyak ukiran, jadi lebih simple karena memang senapan klasik seperti ini. Kemudian untuk pompanya kita coba akan cek apakah senapan uklik Jawara Tiger V5 itu pompanya berat atau ringan. Kita coba akan pompa ya, menggunakan 5 kali pompa. 1, 2, 3, 4, 5. Nah sedikit lebih berat ya teman-teman ya. Nanti kita akan coba cek yang Sub Tiger juga, apakah pompanya lebih ringan atau lebih berat daripada Jawara Tiger V5. Kita menggunakan mount cam pakai Ariga. Kita sudah siapkan handphone di sebelah sini ya. Kita nanti akan record apakah bisa menembak sasaran sejauh 30 meter menggunakan senapan angin uklik Jawara Tiger V5. Untuk mimis yang kita pakai, kita ada 2 mimis, ada Barracuda Match dan juga ada mimis slug dari One Hole. Yang pertama kita coba cek Barracuda Match aja. Kenapa? Karena kita fokusnya hanya di akurasi. Karena untuk mimis slug itu biasanya digunakan untuk power seperti itu. Kita isi dulu mimisnya. Nah ada 4 sasaran ya, kita tembak 2 aja, nanti yang 2 untuk senapan angin yang lain. Nah untuk mount cam ini kita fokuskan dulu ya handphone kita record, kita paskan benar-benar presisi. Jarak 30 meter menggunakan teleskop Spike 312 sama ya, kita pasang teleskop yang sama juga. Nah, hit teman-teman ya, tembakan yang pertama. Karena membidik itu juga sedikit olah nafas. Kalau nafas kita terlalu tergesa-gesa atau tidak tertata, juga akan mengaruhi hasil tembakan. Kenapa? Karena senapannya bisa gerak-gerak atau mungkin tidak terlalu stabil, sehingga tidak memengaruhi tembakan kita presisi atau akurasinya tepat sasaran. Seperti itu. Kita akan coba lagi yang kedua. Kita zeronya tadi itu pakai 5 kali pompa di jarak 30 meter, jadi mungkin sesuai pakai 5 kali pompanya. Jadi teman-teman kalau mau zero itu juga harus disesuaikan dulu ya, dari teleskopnya, dari jaraknya, kemudian dari pemompaannya
berapa, agar benar-benar presisi dan juga benar-benar akurat menembak sasaran. Kita bidik lagi sasaran yang kedua. Nah, itu miss ya teman-teman ya, karena saya terlalu banyak gerak, nafas saya juga tidak teratur. Kita coba akan cek lagi tembakan yang ketiga. Jadi faktor menembak kena atau tidak kena itu bukan hanya dari senapannya juga ya, dari teleskop juga, dari orang yang menembak juga. Kalau penembaknya sedikit awal atau pemula seperti saya yakin tembaknya juga tidak terlalu atau tidak begitu expert, presisi, akurasi yang tepat. Saya yakin teman-teman yang menonton di video ini kayaknya sudah profesional semua, sudah expert semua. Jadi sasaran 30 meter mungkin sudah terbiasa ya, sudah gampang gitu ya. Kalau saya mungkin sedikit menerka-nerka atau sedikit memiliki, harus menyesuaikan seperti itu. Tenang saja kalau teman-teman menembak, tidak perlu terlalu tergesa-gesa ya, karena juga akan mempengaruhi hasil akurasi tembakan. Nah, hit teman-teman ya, tembakan yang kedua, yang ketiga, yang kedua tadi tidak kena, miss. Itu ya, jadi kita akan coba perbandingkan dengan senapan angin Sub-Tiger Long to Go. Untuk feel menembak sih saya suka di Jawara Tiger V5 ini. Di luar desainnya yang sangat simple, yang cukup biasa aja atau tidak ada warna-warni ukiran. Tapi tidak mengaruhi fungsi teman-teman, yang terutama itu fungsinya. Tapi kalau teman-teman mengutamakan estetika, mengutamakan desain, bisa pakai senapan angin Sub-Tiger Long to Go, karena ada beberapa macam ukiran, seperti ukiran di sebelah sini, di sini, dan juga di sini. Kemudian untuk feel menembak, oke, kita pegangannya di sini cukup, gripnya ringan teman-teman ya. Di bawah juga cukup berat ya kalau menurut saya untuk senapan angin Uklik. Kita coba akan cek juga untuk panjang laras, spek saya rasa kurang lebih sama, pakai 60 cm, alur 12. Kemudian chambernya ini sama juga ya, pakai chamber V5 seperti ini, sama, bahannya juga sama, pakai apa ini ya, pakai aluminium baja. Larasnya ini baja, kemudian tabungnya juga OD-nya sama. Sedikit perbedaan karena memang kita coba akan ngetes mending mana sih Jawara Tiger V5 dengan Sub-Tiger Long to Go. Nah, kita akan coba cek senapan angin yang berikutnya, ini Sub-Tiger Long to Go atau Sub-Tiger ini apa ya biasanya nyebutnya ini teman-teman, Sub-Tiger Ukir, seperti itu. Kita akan coba cek. Sebelumnya kita akan pasang dulu mount cam-nya. Setelah itu kita akan coba menembak sasaran yang ketiga dan keempat. Nah, kita sekarang sudah bersama dengan Sub-Tiger Long to Go teman-teman, atau Sub-Tiger Ukir. Nah, seperti ini ya senapannya. Di sini ada ukiran kijang atau menjangan ini ya, mungkin kalau teman-teman tahu. Ini kalau saya rasa mungkin kijang atau rusa. Nah, ini ada terdapat aksen ukiran di sini kayak bulu-bulu seperti itu. Kemudian di depan sini juga ada. Ini menambah kesan lebih keren ya, lebih eksklusif ya, karena ada ukirannya. Untuk gripnya sih saya rasa kayaknya lebih tebal ya daripada yang tadi. Kalau dipegang sini, saya lebih suka gripnya itu yang
Jawara Tiger V5. Kalau sub ini kayaknya terlalu tebal atau mungkin karena ukirannya jadi saya kurang nyaman ya. Tapi kalau teman-teman tangannya mungkin gede, lebih gede dari tangan saya, harusnya lebih enak. Tapi karena tangan saya kecil, jadi saya suka yang Jawara Tiger V5 seperti itu. Ada sedikit perbedaan mungkin ya, di popornya ini terbuat dari kayu mahoni. Untuk kayunya saya yakin cukup oke ya teman-teman ya, kuat ya selama tidak terkena air atau mungkin api. Kemudian ini juga kayunya cukup solid, tapi beratnya lebih ringan daripada yang Jawara Tiger V5 tadi. Kan Jawara Tiger V5 itu pakai kayu mangga hutan, jadi sedikit lebih solid kayunya, atau mungkin masanya, beratnya lebih gede. Kita coba akan cek tembak sasaran yang sama di jarak 30 meter menggunakan teleskop Spike 312, teleskopnya sama. Untuk pompanya kita coba apakah pompanya jauh lebih ringan atau lebih berat dari Jawara Tiger V5. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk 5 kali pompa saya rasa sangat ringan ya teman-teman ya, daripada yang Jawara Tiger V5. Tapi kita tadi di zero di 6 kali pompa, jadi kita sesuaikan zero 30 meter dengan 6 kali pompa. Kayaknya tidak ada masalah di pompanya, cukup ringan juga. Saya juga kayak tidak terlalu effort memompa senapan angin Jawara Sub Tiger Long True Glow ini. Nah itu ya, kita nanti akan coba cek apakah senapan ini bisa akurasinya cukup baik ya, menggunakan mimis yang sama, pakai Barakuda Match. Kita paskan dulu ya, kita record. Kita menembak di 30 meter itu mungkin tidak begitu jauh kalau standar dari teman-teman. Kalau saya rasa 30 meter itu juga cukup jauh karena kita pakai senapan uklik, apalagi kita tidak menggunakan ragum atau meja kayak buat bipod juga kita enggak. Tembakan yang pertama tidak kena ya, kita coba lagi. Mungkin karena saya terlalu getar ya, di mount cam nanti terlihat apakah tidak presisi. Untuk picu juga sedikit unik teman-teman ya, karena picunya Sub Tiger Long True Glow ini cukup sensitif kalau ketimbang Jawara Tiger V5. Kalau Jawara Tiger V5 tadi itu kita cukup effort nekar picunya, jadi harus ditahan setengah dulu baru ditembakkan kalau pengen benar-benar akurasinya tepat. Kalau ditarik dari awal ininya gonjangnya mungkin terlalu besar, jadi ngaruh ke akurasi. Kalau ini mungkin sedikit lebih sensitif ya, jadi dipencet sedikit aja udah terlontar pelurunya. Kita coba lagi. Nah itu baru kena ya teman, baru tumbang ya. Terlihat kan di mount cam gerakan tembakan pertama dengan kedua itu lebih stabil yang kedua, karena memang saya sedikit lebih sedikit pemula, sedikit newbie, jadi pengaruh penembak itu juga pasti akan mengaruh ke hasil akurasi dari senapan. Kita coba lagi yang berikutnya, sama juga 6 kali pompa. Kita lihat yang tembakan yang terakhir ya, ini. Kita atur nafas dulu agar lebih stabil.
Nah itu ya, hit semua tembakan yang kedua, yang ketiga. Karena faktor penembak juga sangat berpengaruh. Saya yakin teman-teman di sini sudah sangat expert, sudah sangat profesional untuk menggunakan senapan angin. Jadi mungkin sudah cukup tahu semua ya, trik-trik atau tips-tips menggunakan senapan angin. Oke, itu saja teman-teman untuk tesnya. Ada tes akurasi, kemudian ada tes, nanti kita akan tes coba cek menembak sasaran botol marjan, nah, yang berisi air, apakah bisa tumbang atau bisa pecah menggunakan senapan angin uplik seperti ini dengan versus Jawara Tiger V5. Nah ini seperti itu ya teman-teman ya, kita akan coba perbandingan kedua senapan angin ini. Nah sekarang kita memasuki harga dari senapan angin ini ya. Yang pertama ada senapan Jawara Tiger V5, harganya hanya 1 juta aja. Kemudian untuk Sub Tiger sama juga 1 juta aja, teman sudah bisa bawa pulang senapan seperti ini. Nah kita ada promo spesial di video ini, hanya nambah Rp400.000 aja bisa dapat kelengkapan full set ya, dengan teleskop 39x40, peredam, gantungan mimis tes, ada juga tali sandang, gantungan mimis dan lain sebagainya. Kita akan coba cek ya nanti harga tersebut apakah worth it. Nah menurut teman-teman gimana? Coba komen di bawah. Dengan harga yang cukup terjangkau, dengan performa yang sangat-sangat luar biasa untuk kategori senapan angin uplik, langsung bisa hajar di nomor di bawah sini, langsung bungkus angkut semua ya, juga boleh ya, beli dua beli dua-duanya boleh teman-teman ya, atau lebih suka yang mana terserah teman-teman ya, pilih yang mana. Nah seperti itu. Untuk promo ini tidak berlaku di kemudian hari, kalau stoknya habis, kita juga sudah habis. Hanya berapa tadi? Rp1 juta aja, tambah aksesoris full set 400.000, jadi totalnya hanya Rp1.400.000 aja. Kalau varian pumping kita juga ada, varian pumping itu khusus untuk senapan Sub Tiger long true blue. Untuk Jawara kita belum ada. Nah untuk varian pumping tinggal nambah 1 juta aja, jadi harganya hanya Rp1.100.000 dapat varian yang pumping ya. Teman suka yang mana, atau yang seperti ini biasa, atau yang seri pumping atau pompa samping seperti itu. Untuk Jawara untuk Sub Tiger ini kita sudah ready dengan popper fiber atau popper ABS. Jadi poppernya tidak terbuat dari kayu, lebih tahan dengan air. Harganya hanya tinggal nambah berapa ya? Kita coba cek. Harganya hanya fiber ini 1,1 juta untuk yang varian pumping. Tapi untuk varian kayu harganya sama 1 juta aja. Untuk yang pumping harganya Rp1.150.000 yang seri kayu, seri pumping. Untuk yang seri pumping fiber 1,1 juta. Jadi teman coba cek di sebelah saya ini ya, nanti ready. Semua sama, harganya sama, promonya sama. Kita akan kasih promo terbaik khusus untuk sobat dealer. Langsung aja hubungi nomor kami yang ada di bawah sini ya. Grab it fast sebelum promonya habis, grab it fast sebelum senapan stoknya sudah dibeli oleh sobat dealer yang lain, sehingga teman-teman tidak kebagian senapan angin ini. Oke, seperti itu ya. Nah untuk teman-teman semuanya jangan lupa klik tombol like dan share, subscribe juga kalau teman-teman pengen lihat video terbaru dari kami. Kalau pengen request, pengen tes senapan apa, langsung tulis aja di kolom komentar ya, tulis aja, nanti kita akan buat sesuai request dari sobat dealer semuanya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Klik tombol subscribe, kemudian follow Instagram kami juga ada di Shadow Rifle Indonesia. Di bawah sini ada TikTok, ada Instagram, ada website, ada katalog, macam-macam semuanya kita sudah ada di deskripsi, bisa dicek di bawah sini. Nah, oke, itu saja videonya. Sekian dari saya, Afif Januar dari channel Shadow Rifle Indonesia. Terima kasih, see you and goodbye.